Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya M. Ainul Fikri di channel Belajar Prestasi. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari cerpen atau cerita pendek materi Bahasa Indonesia kelas 11 SMA. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini dari awal sampai akhir. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungan, like, dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Dilihat dari bentuknya, cerpen termasuk ke dalam teks narasi. Lalu apa sih pengertian dari cerpen? Cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Adapun ciri-ciri dari cerpen yang membedakan dari teks lainnya, yaitu yang pertama, panjang karangan kurang lebih 3-10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, ceritanya singkat, pendek, padat, dan berarti, dan lebih pendek daripada novel. Yang ketiga, ceritanya fiktif dan rekaan. Yang keempat, penggunaan kata-katanya sangat ekonomis. Yang kelima, habis dibaca sekali duduk. Yang keenam, penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. 7. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari. 8. Mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. 9. Tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. 10. Penggunaan kata-katanya khas dan mudah dikenal masyarakat. 11. Meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca. 12. Menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis. Dan yang ke-13, beralur tunggal dan lurus. Berikutnya, ciri atau kaidah kebahasan cerpen. Yang pertama, memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku, seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh. Misalnya, sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. Yang kedua, memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Contoh, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Yang keempat, bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi, seperti pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. Yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku atau tidak formal. Dan yang keenam, bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Adapun struktur isi dari cerpen, yang pertama abstrak. Abstrak yaitu ringkasan atau inti cerita dalam cerpen. Abstrak ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan atau tidak. Yang kedua, orientasi, yaitu pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dalam cerita. Yang ketiga, komplikasi, bagian yang memuat masalah konflik dalam cerita. Masalah mulai timbul karena sebab akibat rangkaian peristiwa, kemudian sampai pada klimaks. Yang keempat, evaluasi, yaitu penurunan masalah, struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kelima, resolusi,
atau penyelesaian masalah, yaitu struktur teks yang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku. Dan yang keenam, koda, yaitu pelajaran yang bisa dipetik dari cerita oleh si pembaca. Koda ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan ataupun tidak. Unsur-unsur dalam cerpen ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang menyusun suatu karya sastra dari dalam, yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra, yang dapat dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Unsur intrinsik cerpen antara lain, yang pertama tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema memuat gagasan pokok atau ide pokok tentang suatu hal. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen. Yang kedua, amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Yang ketiga, penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keempat, alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat maupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. Alur atau plot, yaitu rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan cerita. Yang kelima, latar atau setting, meliputi tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Dan yang keenam, gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Berikutnya, unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik, unsur pembangun dari luar cerita, yaitu yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan unsur yang mempengaruhi cerpen, berupa faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat di mana penulis berada, sehingga berpengaruh terhadap penulis. Di antara latar belakang yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerpen, ada ideologi suatu negara, kondisi politik suatu negara, kondisi ekonomi suatu negara, dan kondisi sosial suatu negara. Yang kedua, biografi pengarang atau latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor-faktor yang terdapat dari dalam diri pengarang itu sendiri, yang memotivasi atau mempengaruhi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, antara lain aliran sastra penulis. Aliran sastra penulis merupakan agama bagi seorang penulis, dan setiap penulis memiliki aliran sastra yang berbeda-beda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap gaya penulisan dan genre cerita yang biasa diusung oleh sang penulis. Berikutnya, riwayat hidup sang penulis. Riwayat hidup sang penulis berisi tentang biografi sang penulis secara keseluruhan. Faktor ini akan mempengaruhi jalan pikir penulis atau sudut pandang tentang suatu cerpen yang dihasilkan. Berikutnya, kondisi psikologis. Kondisi psikologis merupakan mood atau motivasi seorang penulis ketika menulis cerita.
Mood atau psikologis seorang penulis ikut mempengaruhi apa yang ada di dalam cerita mereka. Misalnya, jika mereka sedang sedih atau gembira, mereka akan membuat cerita sedih atau gembira pula. Dan unsur ekstrinsik yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Unsur ekstrinsik yang ketiga yang terdapat dalam sebuah cerpen adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu sendiri, meliputi yang pertama, nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku. Dan yang ketiga, nilai agama. Nilai agama adalah hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen yang berkaitan dengan ajaran agama. Dan yang keempat, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen dengan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat sekitar tokoh. Berikutnya langkah-langkah menulis cerpen. Agar kalian mampu memproduksi sebuah cerpen, maka kalian harus menggunakan pendekatan berupa langkah-langkah. Yang pertama, observasi atau pengamatan dan menentukan tema. Melakukan observasi atau pengamatan dapat memunculkan tema tertentu. Rumusan tema kadang-kadang membutuhkan penjabaran melalui observasi. Yang kedua, menentukan latar, tokoh, sudut pandang, dan konflik. Menentukan latar, tokoh, konflik, dan sudut pandang dalam cerpen yang akan ditulis berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Yang ketiga, menyusun peristiwa-peristiwa. Menyusun peristiwa-peristiwa yang akan diceritakan dalam rangkaian alur yang dimainkan dalam latar tertentu. Peristiwa-peristiwa tersebut memuat konflik yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerpen. Dan yang keempat, memilih kata-kata. Mengembangkan peristiwa menjadi cerpen dengan pilihan kata yang menarik. Pilihan kata yang digunakan dapat menggunakan kata-kata dari bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa gaya remaja. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang materi cerpen. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan mohon dukungan like, komen, dan subscribe di channel ini. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.